Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik ya. Kalian boleh sehat dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita belajar, akan lebih baik ketika kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, ketika kita punya dasar dalam melakukan segala sesuatu dan juga melangkah. Oleh karena itu, kita akan devosi. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan pagi hari ini untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, kalau kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tuhan, pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati, pikiran kami, telinga kami, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati media yang kami gunakan untuk devosi pagi hari ini, baik itu handphone kami maupun jaringan, supaya semua dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Tuhan, hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kami. Kami juga menyerahkan waktu-waktu devosi kami ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang hadir bersama dengan kami. Walaupun mungkin tidak sempurna ya Tuhan, kami melakukan devosi, terbatas ruang dan waktu, tapi kami percaya kami punya Allah yang melewati ruang dan waktu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita siapkan Alkitab kita, nak. Mari kita buka dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ke-4. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ke-4. Udah ketemu ya? Ibrani 10 ayat yang pertama sampai dengan ke-4. Kita akan membaca bersama-sama. Kalian boleh membaca di rumah dan Bu Abel akan membacakan bagi kalian. Oke. Ibrani pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ke-4. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persembahan yang Sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya, kita baca sekali lagi ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ya, demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 4 tadi yang kita sudah baca, dengan tema devosi Yesus Kristus korban yang sempurna. Nah, bicara tentang korban ya nak, kalau kita membaca perjanjian lama atau hukum Taurat, kita tahu ya bahwa pada zaman itu orang-orang ketika ingin minta dosanya diampuni ataupun bersyukur akan hasil yang mereka miliki, hasil bumi yang mereka miliki, mereka itu memberikan korban persembahan ya, dengan memberikan salah satunya adalah hewan atau binatang ya, seperti lembu atau domba ya, yang dicurahkan darahnya diberikan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar kira-kira darah siapa yang mampu, yang memadai, yang layak untuk bisa menghapuskan dosa manusia dengan sempurna ya. Di ayat terakhir yang tadi kita baca ya, kita akan fokus ke ayat terakhir saja ya hari ini. Nah, di ayat terakhir yang tadi kita sudah baca, di situ dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa binatang sebagai korban penghapusan dosa itu tidak cukup atau tidak memadai untuk melakukan pengampunan dosa. Ya, firman Tuhan dengan jelas di ayat terakhir mengatakan tidak mungkin ya, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Kemudian di Ibrani 9 ayat 22 juga mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ketika ingin ada pengampunan harus ada darah yang tercurah.
Nah, kalau di ayat 4 tadi sudah dengan jelas menunjukkan bahwa nggak bisa darah lembu dan juga domba untuk menghapuskan dosa, kira-kira darah siapa yang bisa? Ya, betul ya nak. Yang bisa menghapuskan dosa manusia adalah darah Yesus Kristus. Hanya darah Yesus yang bisa menghapuskan dosa kita dengan sempurna, ya. Itulah pengampunan dosa yang benar dengan darah Yesus. Gitu. Kita sudah tahu ya, sudah mempelajari, mungkin minggu ini kita sudah merenungkan, mungkin kalian juga di gereja kalian masing-masing sudah mendengarkan khotbah tentang Paskah, tentang kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya, digantung di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Ya, darahnya yang tercurah di kayu salib itulah yang mengampuni dosa setiap kita, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa hanya darah Yesus satu-satunya adalah penyembuh. Penyembuh dari apa? Penyembuh dari penyakit dosa manusia. Jadi tidak ada darah yang lain, bukan darah yang lain, ya, bukan yang tadi kita baca, bukan domba ataupun bukan lembu, tapi yang dibutuhkan adalah darah Yesus. Kita tidak bisa menyembuhkan dosa kita atau tidak bisa menghapus dosa kita sendiri, nggak bisa ya nak. Tapi kita perlu darah Yesus. Kita menyadari bahwa hanya darah Yesus yang bisa mengampuni dan menghapus setiap dosa kita, ya. Gitu. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita akan hal itu, ya, di minggu-minggu kemarin ya, khususnya mungkin secara tanggalan kalender gitu, kalian sudah merayakan kematian dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Tapi di minggu ini juga kita akan masih merenungkan tentang Paskah, tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita kembali diingatkan bahwa darahnya itu yang mahal tercurah di kayu salib untuk mengampuni dosa setiap kita. Ya, kita tahu bahwa untuk disucikan dari dosa, untuk diampuni oleh Tuhan, Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Padahal zaman dahulu kita tahu ya, kalau misalnya orang-orang ingin minta diampuni, ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka yang harus mempersiapkan, mereka harus punya lembu atau punya domba, itu selalu mereka berikan kepada Tuhan, ya. Tapi bagaimana dengan kita, ya? Kita tidak memberikan apapun, tapi Allah Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mengampuni dosa setiap kita, untuk menghapus dosa kita dan menyucikan kita dari dosa yang seharusnya kita mati, yang harusnya kita ada dalam maut, tapi Tuhan mencurahkan darahnya yang kudus itu untuk menyucikan kita sehingga sekarang kita bisa hidup. Nah, ketika sekarang kita sudah tahu nak bahwa darah itu begitu berharga, Yesus sudah berkorban dengan luar biasa supaya kita bisa hidup kembali, supaya kita bisa dihapuskan dari dosa. Bagaimanakah kita seharusnya memaknai hidup kita? Bagaimana kita seharusnya meresponi hidup kita hari-hari ini? Apakah ketika kita sudah tahu bahwa dosa kita sudah diampuni, lalu akhirnya kita tidak melakukan hal baik? Ketika kita sudah tahu kita sudah diampuni, lalu kita menganggap bahwa itu adalah sebuah hal yang sepele, yang meremehkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Seharusnya tidak, ya. Seharusnya ketika hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama merenungkan bahwa darahnya yang kudus telah dicurahkan untuk mengampuni dosa setiap kita. Seharusnya kita bisa hidup lebih baik. Seharusnya kita bisa hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Seharusnya kita hidup untuk menghargai darahnya yang tercurah di kayu salib. Seharusnya kita bisa hidup untuk menghargai setiap kesakitan yang Yesus rasakan di kayu salib, ya. Gitu ya nak. Bukan lagi harusnya kita main-main, bukan lagi harusnya kita tidak bersyukur, tapi harusnya kita bersyukur di dalam hidup ini, karena kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur di dalam hidup ini, ya. Dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan darahnya yang tercurah, Allah mana yang memberikan nyawanya supaya umatnya bisa hidup? Allah mana yang berinkarnasi menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan umatnya? Tidak ada, ya, hanya Yesus Kristus yang mampu melakukannya. Demikian refleksi kita pagi hari ini. Kiranya kita bisa sama-sama merefleksikan hari Paskah atau arti Paskah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk firman yang telah kami dengar, yang telah kami baca, yang telah kami pelajari. Terima kasih kalau Tuhan telah mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan telah berkorban dengan luar biasa di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, sehingga dosa kami diampuni, sehingga dosa kami dapat dihapuskan. Tuhan, ajar kami untuk boleh memaknai hidup kami sebagai anugerah terbesar dan terindah, karena Tuhan telah memberikan dengan pengorbanan yang juga luar biasa. Darah-Mu, kesakitan yang Tuhan rasakan, itu membuat kami hidup, membuat kami menang hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk itu. Kami juga berdoa untuk pembelajaran hari ini, kiranya Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak, berkati hati mereka, pikiran mereka, supaya mereka boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan melalui setiap pembelajaran yang ada. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua.